Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Humaira dari kelas 11 Farmasi Klinis. Di sini saya akan membacakan cerpen saya yang berjudul Catatan Anak Sekolah. Kring, kring, kring. Alarm di kamarku berbunyi. Perlahan-lahan kubuka mataku yang terasa masih begitu berat. Rupanya sudah subuh. Dengan malas, kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Dinginnya air membuat bulu romaku berdiri kedinginan. Selesai mandi, aku mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, dengan malas-malasnya, aku masih berbaring di ranjang sampai suara merdu itu memanggil. "Putri!" panggil wanita itu dengan lembut. "Ya, Bu." Dengan malasku kubukakan pintu kamarku. "Ayo siap-siap," katanya sambil mengusap lembut kepalaku. "Baik, Bu. Sebelum sekolah aku harus membantu ibuku menyiapkan dagangannya untuk dibawa ke pasar maklum. Ibuku harus bekerja banting tulang setelah kematian ayah." Pukul 06.30 aku berangkat ke sekolah. Jarak ke sekolahan dari rumah enggak terlalu jauh, cukup naik angkot 10 menit. Jam 7.30 pelajaran pertama dimulai. Kebetulan hari ini adalah jadwal mata pelajaran matematika. Pak Diman, seorang guru matematika di sekolah, dengan telaten menerangkan pelajarannya yang tengah menjadi materinya di hari ini di kelasnya Putri. Beberapa murid sangat berantusias mendengarkannya, dan beberapa murid juga sangat jengah mendengarkannya, hingga akhirnya Pak Diman memberikan 5 soal yang ia tulis di papan tulis sana. Suasana kelas hening, semuanya disibukkan oleh tugas yang diberikan oleh Pak Diman, termasuk Putri. Sedangkan Pak Diman berkeliling menyusuri barisan per baris untuk memastikan jika tidak ada yang menyontek. "Pak," panggil salah satu siswa. "Iya, kenapa?" jawab Pak Diman. "Soal nomor 2 itu gimana, Pak? Saya kurang paham," jelasnya. "Kan saya sudah jelaskan sebelumnya, apa kamu tidak menyimaknya?" "Saya kurang paham, Pak." "Gitu doang masa nggak paham sih? Gampang banget itu," timbal salah satu siswa dengan angkuhnya. "Emang kamu bisa?" tanya Pak Diman pada siswa itu. "Bisa dong, Pak, kecil," katanya sangat percaya diri. "Kalau memang kamu bisa mengerjakannya, kerjakan saja. Bila perlu kamu bantu dia yang tidak mengerti, bukan malah kamu kecilkan." Refleks Putri menyangga perkataan siswa itu. Hal yang menurut kamu itu mudah, belum tentu hal yang mudah bagi orang lain. Semua orang memiliki porsi kemampuan masing-masing, jadi jangan saling meremehkan, lanjut Putri, tanpa ia sadar. Habisnya Putri sangat geram dengan perilaku siswa itu. "Saya setuju dengan Putri," ujar Pak Diman. Dengar anak-anak, Pak Diman kembali ke depan kelak menginstruksi seisi kelas untuk memperhatikannya. "Kita semua sama, hanya saja kemampuan, perilaku, sifat, dan keadaan saja yang membuat kita beda." Ucapnya membuat siswa itu merasa bersalah. Jika kita memiliki kelebihan, jangan pernah sombong karena di atas langit masih ada langit. Begitu pula jika kita memiliki kekurangan, jangan putus asa, tetapi berusaha untuk mencari sebuah kelebihan. Jelas kembali Pak Diman membuat seisi kelas menganggukkan kepalanya. "Saya minta maaf," siswa itu tampak bersalah. "Satu hal lagi, benar kata Putri, jangan pernah meremehkan hal kecil, karena kita tidak tahu hal kecil itu bagi seseorang. Kita bisa saja menganggap itu hal kecil, tapi bisa saja bagi seseorang itu sebuah hal yang sangat besar dan sulit." Pak Diman dengan wibawanya. Kring, bel pun berkumandang, menandakan jam pelajaran pertama telah selesai. Pak Diman pun meninggalkan kelas. Jam 2.00, aku sudah sampai rumah melihat ibuku sedang sibuk dengan pekerjaannya.
Akhirnya aku membantu ibu. Selesai membantu ibu, aku kembali ke kamar untuk mengerjakan tugas sekolah. Tak kerasa kemudian, malam pun tiba. Kubuka tirai kamar dan menatap langit yang gelap. Oh, betapa indahnya ciptaanmu. Dengan gelapnya malam dan indahnya bintang-bintang yang tak terangkai. Putri, panggil ibu yang membuatku terkejut. Ya bu, jawab Putri. Kamu belum tidur? Sebentar lagi bu. Nanti kamu kesiangan loh. Ya bu, padahal aku masih ingin menatap langit itu. Tapi aku takut ibu kecewa. Seakan mengerti kekecewaanku, ibu pun berkata, esok kamu masih bisa untuk melihatnya lagi. Belum tentu bu, jawabku lesu sambil menatap langit. Apa maksudmu? Tanya ibu dengan heran. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil olehnya. Putri, janganlah kamu berpikir terlalu jauh. Kamu masih muda, jalanmu masih panjang, cita-citamu masih tinggi, setinggi langit yang kamu sedang tatap ini. Berdoalah, kamu bisa menatap langit esoknya lagi, dan esoknya lagi. Sudahlah, hari ini sudah malam, waktunya tidur. Ya bu, aku tatap mata ibu yang berkaca-kaca. Maafkan aku bu. Sudahlah, tidurlah. Dengan manis ia tersenyum. Senyumannya seakan menyemangatiku dan memberiku satu ketenangan. Selamat malam ibu. Kurebahkan tubuhku di kasur yang empuk. Dalam hati aku berdoa, semoga Allah menjagaku dan ibuku serta memberikan ayah tempat yang indah.